Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih. Saudara-saudara, dalam melayani ada berbagai-bagai bidang yang dapat kita kerjakan. Khususnya di dalam bidang rohani, Rasul Paulus memberitahu kepada kita, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Saudara, kita membahas satu persatu, kita merenungkan satu persatu apa karunia kita. Kan kita sudah dimerdekakan, kita bertanggung jawab atas kemerdekaan kita. Kita dulu hidup di dalam cengkeraman perhambaan dosa. Sekarang kita sudah dibebaskan oleh kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita perlu bertanggung jawab dan melaksanakan karunia yang diberi oleh Tuhan, oleh kasih karunia-Nya. Ya, Dia memberi setiap orang ada karunia-Nya. Nah, jadi kalau karunia itu adalah untuk bernubuat, kita harus melakukannya sesuai dengan iman kita. Maksudnya begini saudara ya, karunia itu memang macam-macam dan berupa-rupa karunia. Tidak semua orang sama, supaya jemaat itu dapat dilayani dengan baik dan dalam segala bidang. Nah, karena di dalam jemaat itu orangnya banyak, ya. Jadi setiap orang ada bidangnya masing-masing. Nah, salah satunya yang diuraikan oleh Rasul Paulus yaitu karunia bernubuat. Tidak semua orang memiliki karunia ini. Nah, ini karunia khusus. Memang ada orang yang mengartikan bahwa karunia ini, ya, konteksnya karunia bernubuat itu dia memiliki karunia yang dianggap memiliki kemampuan untuk menerima pesan-pesan atau penglihatan yang berasal dari Tuhan, ya. Tapi mencakup apa saja. Nah, ada yang dapat karunia ini masih dibagi-bagi lagi. Dia bisa punya penglihatan di masa depan. Ya, kalau nabi-nabi kita lihat Yesaya, Mika, banyak nabi-nabi ya di dalam perjanjian lama itu dia menubuatkan akan kelahiran Tuhan Yesus. Dia menubuatkan kejadian-kejadian dalam pemerintahan, dalam kerajaan-kerajaan itu, apa yang akan terjadi kemudian hari. Jadi ini penglihatan masa depan, ya. Jadi tidak semua orang diberikan karunia seperti itu. Walaupun karunia bernubuat, tetapi kita tidak mempunyai penglihatan untuk masa depan soal peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Nah, jadi ini karunia khusus diberikan kepada beberapa orang, ya. Dan ada lagi urayanya tentang karunia bernubuat itu, yaitu pengungkapan kehendak Allah. Nah, ini banyak pendeta-pendeta, banyak hamba-hamba Tuhan, ya, banyak hamba Tuhan yang mempunyai karunia demikian, yaitu menerima pengertian lebih dalam tentang kehendak Allah dalam situasi tertentu. Ya. Mereka mungkin menerima petunjuk atau nasihat yang spesifik mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Ya, dalam khotbah banyak dilakukan demikian, ya, hamba-hamba Tuhan, dosen-dosen di seminari, mereka menjelaskan tentang pengungkapan kehendak Tuhan. Jadi itu karunia khusus, sehingga pada waktu mereka membaca firman Tuhan, mereka mengerti maksudnya. Ya, jadi semakin sering orang-orang yang memiliki karunia ini harus semakin sering menggali, membaca firman Tuhan, dan mengerti kehendak Tuhan bagi hidup dirinya dan juga bagi jemaat.
ya. Jadi ada pesan-pesan rohani. Jadi karunia nubuat itu dapat melibatkan penerimaan pesan rohani yang ditujukan untuk perseorangan, untuk gereja, ya, untuk masyarakat pada umumnya juga. Jadi pesan itu mungkin bisa berupa pengajaran, penghiburan, teguran, atau ajakan, ya. Jadi karunia-karunia itu tergantung dari iman kita, tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan, tergantung dari kasih karunia Tuhan. Dia memilih kita untuk melakukan apa, ya. Jadi seperti penguraian firman Tuhan, ini adalah satu karunia yang termasuk dalam karunia bernubuat. Jadi menunjukkan ajarannya. Jadi saudara-saudara, jangan hanya mengambil satu bagian. Kalau karunia bernubuat itu menubuatkan apa yang terjadi. Jadi ada orang yang memaksakan diri memberitahu, wah nanti terjadi begini begitu. Nah, tapi kalau itu karunianya, ya siapa yang tahu? Mungkin itu betul. Jadi kita juga tidak bisa menghakimi, karena setiap orang menerima pesan dari Tuhan masing-masing, dan karunianya diberikan berbeda-beda. Nah, ini salah satunya karunia bernubuat. Nah, kalau saudara memilih karunia itu harus digunakan, ya, supaya ingat lagi bahwa ini untuk pelayanan, ya, untuk melayani. Jadi kita melayani dengan kasih, kita mengasihi sesama, kita menjelaskan firman Tuhan untuk kepentingan bersama. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan pribadi ada, ya, tapi maksudnya untuk melayani, ya, untuk melayani supaya ada kesatuan dalam gereja. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan karunia bernubuat kepada beberapa orang supaya kami menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan itu dengan baik, sehingga dapat menunjukkan pengajaran kehendak Tuhan dari firman Tuhan kepada jemaat, kepada orang-orang yang cinta akan Tuhan, kepada anak-anakmu, dan juga kepada orang yang belum mengenal Engkau, supaya mereka juga bisa mengenal dan bisa menerima nubuatan dari firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.